Kenapa pohon bisa bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mereka mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan terjadi saat adanya pertambahan jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh tumbuhan berubah. Nah, sel-sel yang sama akhirnya membentuk jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi dan struktur yang sama. Jaringan itu sendiri terdiri dari jaringan muda disebut juga meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan muda berasal dari sel-sel yang sifatnya meristematik atau aktif membelah. Jaringan meristem sendiri dibagi lagi ke dalam dua jenis yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berfungsi untuk pertumbuhan primer. Jaringan ini terdapat pada ujung tumbuhan seperti ujung akar dan pucuk pada tumbuhan. Sedangkan meristem sekunder berperan untuk perkembangan besar diameter dari batang. Jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen ini sudah memiliki fungsi khusus. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Jaringan epidermis. Epidermis adalah jaringan terluar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, seperti daun, batang, dan akar. Lebih detailnya, jaringan epidermis memiliki fungsi sebagai berikut, pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik. Sekresi getah. Pembatas penguapan pada tumbuhan yang dilakukan oleh stomata. Penyimpan cadangan air. Penyerapan air dan hara yang dilakukan oleh sel-sel epidermis akar. Tempat difusi oksigen dan karbon dioksida yang dilakukan oleh sel-sel epidermis daun yang bermodifikasi menjadi stomata. Turunan dari sel epidermis antara lain stomata, trikoma, rambut akar, conical cell, sel kipas, dan filamen. 2. Jaringan parenkim. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai pengisi tubuh tumbuhan. Ada beberapa jenis jaringan parenkim lainnya yaitu aerenkim, menyimpan udara, klorenkim, bisa melakukan fotosintesis, parenkim penimbun, menyimpan cadangan makanan, parenkim air, menyimpan air, dan parenkim asimilasi, pembuat zat makanan. 3. Jaringan penyokong, jaringan penguat. Jaringan penyokong dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim memiliki ciri-ciri terjadi penebalan tidak merata pada dinding sel, berupa sel hidup dan tidak ada ruang antar sel. Sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terjadi penebalan di dinding sel, umumnya berupa sel mati, dan tidak ada nukleus serta sitoplasma. 4. Jaringan pembuluh. Ada dua jenis jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah jaringan yang tidak memiliki sekat antar sel dan dinding selnya tipis mengandung lignin. Fungsi dari jaringan ini untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Floem berupa sel hidup yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 5. Jaringan gabus. Jaringan gabus terbentuk saat jaringan epidermis rusak untuk segera menutup dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan.